Kalau tadi udah ngolah telur dalam bentuk modern, ada juga nih olahan telur dengan kearifan lokal yang tahan lama. Ini dia nih fams, telur asin. Brebes emang identik dikenal sebagai daerah penghasil telur asin terbesar di Indonesia. Bahkan udah menjadi panganan turun-temurun dan udah tersebar seantero negeri. Penasaran gak sih fams, seperti apa sih proses produksinya? Kita cari tahu yuk. Di balik rasanya yang unik, telur asin ternyata menempati posisi spesial di hati pencintanya. Salah satu produksi telur asin Mbak Yani ini, setidaknya ada 1.500 telur asin dibuat loh. Berada di Jalan Sunan Gunung Jati 4, Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Produksi telur asin ini sudah ada sejak 22 tahun lalu fams. Telur asin dibuat dari ratusan bebek ternak, jenis Indian Runner. Dalam satu kandang, setidaknya ada 500 ekor bebek yang dirawat untuk menghasilkan telur setiap hari. Bebek Indian Runner adalah jenis bebek penghasil telur dengan jumlah yang cukup tinggi. Umumnya, jenis bebek ini memiliki bulu kecoklatan dan abu-abu kehitaman. Biasanya, bebek ini mulai bertelur saat umurnya kurang dari 6 bulan, fams. Masih muda ya. Dan bisa juga nih memproduksi 150-250 butir telur dalam 1 tahun. Produktivitasnya dalam bertelur tergantung dari perawatan dan pemberian pakannya fams. Bebek petelur ini nggak boleh terlalu stres dan harus jauh dari gangguan manusia. Itu artinya bebek harus di tempat khusus dengan tenang dan bebas beraktivitas. Untuk jenis pakannya biasanya dibuat dari campuran ikan laut, loyang atau nasi aking, dan dedek. Selain bikin sehat, pakan ini bisa merangsang produktivitas bebek untuk terus bertelur. Dari 500 ekor bebek, setidaknya menghasilkan 450 butir telur fams. Nah, telur-telur ini bisa langsung dipanen setiap hari, lalu siap diolah menjadi telur asin. Fams, bebek petelur biasanya akan mencapai usia maksimal 2 tahun sebelum diganti dengan bebek yang lebih muda. Telur-telur yang sudah dikumpulkan kemudian masuk ke proses pembersihan. Cuci telur dengan air bersih dan sikat permukaannya. Tiriskan, kemudian siapkan adonan pembungkus telur asin. Bahannya terdiri dari bubuk bata merah, air, dan garam. Perbandingannya yaitu 1:3 dengan komposisi bubuk bata merah yang paling banyak fams. Campur semua bahan sampai rata fams. Kemudian celupkan telur, lumuri satu persatu dan tiriskan. Selanjutnya, telur-telur yang sudah difermentasi kemudian cuci kembali sampai bersih. Lalu rebus telur selama 5 jam sampai benar-benar matang. Satu kali perebusan bisa menampung 1.200 butir telur loh fams. Kalau sudah, telur tinggal ditiriskan sampai dingin dan siap dikemas. Oh iya fams, ngomongin telur asin khas Brebes, ternyata nggak cuma satu jenis saja. Selain rebus, di sini juga membuat telur asin panggang. Proses pembuatannya dari telur asin rebus yang di oven selama 4 jam. Proses ini mengandalkan asap dari tempurung kelapa sampai warna kulit telur berubah kehitaman. Cara pengolahan seperti ini bisa menghasilkan tekstur telur yang cukup kering. Proses oven untuk mengurangi kadar garam di dalam telur, jadi rasanya tidak terlalu asin fams. Kemudian ada juga nih telur asin yang dimasak dengan cara dipindang fams. Masih terbuat dari telur asin rebus. Proses bikinnya dengan mencampur bumbu kuning pada air rebusan. Fams, telur asin Brebes memiliki tingkat keasinan yang masir atau pas. Gurih juga loh fams. Sedangkan bagian dalamnya mengeluarkan minyak dan berwarna oranye pekat. Konsumsi telur asin ternyata dapat menurunkan tekanan darah fams. Kandungan nutrisinya mampu mempertahankan dan meningkatkan tekanan darah secara normal, sehingga bisa mencegah penyakit stroke dan serangan jantung. Yang penting sih jangan berlebihan mengkonsumsi telur asinnya. Biar sehatnya dapat, nikmatnya juga dapat. Mantap! Telur asin yang sudah jadi siap dipasarkan. Satu butir telur asin Brebes ini dibanderol Rp3.300 per butir. Daya tahannya selama 10 hari dalam suhu ruangan fams.